Kita baca 50 orang kaya di Indonesia, 50 orang terkaya di Indonesia. Nomor 1 Budi Hartono yang punya rokok Jarum dan punya bank BCA, duitnya 740 triliun. Nomor 2 Sinarmas Eka Cipta 450 triliun. Nomor 3 Antoni Salim anak Om Lim Siu Leong. Nomor 6 orang Islam, nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 30 Songo orang Islam Haji Rashid. Nomor 40 orang Islam Muhammad Bayu. Tak golei wong Malang gak ono ki, Masya Allah. Bangun masjid pakai duit, bangun pesantren pakai duit, bangun madrasah pakai, bangun rumah sakit klinik pakai, sekolah kudu karo, lunga haji nglakoni rukun Islam karo, harus kaya. Ayo bareng muni ayo. Saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau melarat. Awas kalau melarat, awas. Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Paham betul? Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib faridah. Berarti pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Jadi wajib pinter, wajib kaya, wajib menang. Paham boten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah hadratil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al mu'tabarah an-nahdiyah. Yang saya hormati Sekretaris Wilayah NU Jawa Timur Gus Abdul Mujib Syadili Al-Mukarram Rais Syuriah PCNU Malang Kabupaten Malang, Akhil Aziz Yai Haji Zainul Arifin Atwalallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyah, Sekretaris PCNU yang hadir, pengurus takmir Masjid Baitur Rahman, pengurus yayasan yang saya hormati, pejabat pemerintah, Pak Camat, Ibu Kapolsek, Badan Ramil, Ketua Majelis Ulama, KUA, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Pagar Nusa, Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa silatul arham dengan masyarakat Kepanjen bimunasabati haflati dzikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu bisa dikatakan maulid, bisa dikatakan maulud. Orang Cirebon maulud, nggak bilang maulid, maulud orang Cirebon. Kalau maulid yang kita hormati harinya, hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Kalau maulud yang kita hormati bayi yang dilahirkan, itu bayi Nabi Muhammad. Sama saja, maulid menghormati harinya, maulud menghormati bayinya, sama. Yang penting dalam rangka isy'aron wa idharon,
kita ini semua mencintai mahabbah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah diutus agar membangun masyarakat jahiliyah. Dari sisi peradaban mereka ummiyin, buta huruf rata-rata. Ada yang bisa nulis paling 10 orang. Umayyah bin Abi Salat, Antar al-Absi, Qus al-Ayadi, Zuhair bin Abi Salma, Ka'ab bin Zuhair, itu bisa nulis tuh. Lainnya buta huruf. Rasulullah sendiri juga buta, An-Nabiyul Ummi. Dari sisi peradaban mereka primitif, terbelakang, buta huruf, gak mengenal ilmu, pendidikan, madrasah, sekolah, gak kenal, gak ada. Dari sisi agama mereka dolalim mubin, sangat sesat. Tidak hanya sesat, sangat sesat. Kenapa? Karena menyembah batu tanpa ada dasar teologi. Beda orang Hindu, orang Buddha, nyembah batu tapi ada kitab sucinya. Orang Hindu punya pegangan teologi, kitab suci namanya Mahavad Gita. Orang Buddha punya pegangan kitab suci namanya Rig Weda. Orang Arab nyembah batu, udah, tanpa kitab suci, tanpa filosofi, tanpa teologi. Berarti dolalim mubin. Masyarakat jahiliyah Arab ketika itu hanya menghormati, mengidolakan, menyanjung-nyanjung 3 macam orang. Berapa? 1, syair, penyanyi. Wah, kalau ahli syair dihormati betul oleh orang jahiliyah. Makanya setiap tahun itu ada pasar. Di pasar malam itulah lomba menyanyi. Pasar Ukaz misalkan, itu diadakan pada bulan Dzulqa'dah, menyongsong haji. Nanti kalau yang juara terkenal, nanti dihormati orang. Muhammad itu pengen terkenal, kata mereka. Muhammad tuh pengen dihormati orang itu, maka nyanyi Quran maksudnya Quran. Muhammad tuh syair itu, pengen terkenal itu. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Wa ma 'allamnahu syi'r, saya tidak sekali-kali ngajari Muhammad bersyair. Wa ma yanbaghi lah, dan tidak layak, tidak pantas Muhammad itu bersyair. Dia Nabi Muhammad dituduh, yang dibaca Quran itu dituduh apa? Syair. Karena Nabi Muhammad pengen dihormati orang, gitu dituduhnya. Itulah orang jahiliyah. Maka kalau ada orang kepanjen sangat hormat pada penyanyi, berarti jawab, berarti ngaku dia lu ya. Boleh senang penyanyi, boleh sedeng-sedeng saja. Nonton dangdut sama orang sholat isya, mulai jam 3, jam 4 orang sholat subuh. Karena jahiliyah itu, jahiliyah. Paham boten? Jadi kalau ibu kepanjen sangat mengidolakan penyanyi, berarti ibu-ibu ngaku dewe. Dieling-eling nih, dieling saya tuh, dieling-eling. Boleh kita senang penyanyi, tapi jangan keterlaluan. Ngundang penyanyi, nyanyi 5 lagu, 50 juta. Ayo ngundang kiai, pira undang kiai. Bukan saya. Nomor 2, masyarakat jahiliyah Arab sangat menghormati kahin, dukun. Muhammad yang dibaca itu dukun, perdukunan itu, jampi-jampi, mantra-mantra, kahana, dukun itu. Ingin terkenal dia, ingin dihormati orang dia Muhammad itu. Quran menjawab, wa ma huwa biqauli kahin
Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra, jampi-jampi, perdukunan. Jadi alamatnya orang jahiliyah sangat percaya karo dukun. Orang Kepanjen kalau sangat percaya dengan dukun berarti jawab yang keras. Orang Kepanjen kalau sangat percaya pada dukun berarti niki waya lagi laris dukun niki. Mau pilpres, pilgub, pilbub, wah DPR, dukun laris, kiai bener laris ya. Piro asal jadi DPR, wes. Berarti masih jahiliyah. Tapi mboten nggih, jenengan mboten kan? Alhamdulillah mboten. Seumpama. Yang ketiga, orang jahiliyah Arab sangat menghormati sahir, tukang santet. Muhammad yang dibaca itu sihir itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrum mubin. Yang dibaca Muhammad itu sihir itu. Jampi-jampi, mantra-mantra, sihir. Pengen dihormati orang itu. Quran menjawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan dari dirinya, bukan belajar dari kiai, dari ustadz, dari syekh, bukan belajar dari orang, tapi yang dibaca Muhammad wahyu langsung dari Gusti Allah. Jadi orang Kepanjen kalau masih menghormati tukang santet berarti awas nih saumpama. Kalau orang Kepanjen berlebihan menyanjung penyanyi, berlebihan menghormati dukun, berlebihan menghormati tukang santet, berarti masyarakat Kepanjen walaupun NU sangat bien masih paham boten? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulu suara saya enak dulu, sekarang sudah enggak enak. Sudah 71. Umur saya 71, dikira masih 6 apa? Cucu udah 10. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah membangun masyarakat jahiliyah. Gimana caranya? Langkah pertama, first step, al-khutwatul ula, yatlu alaihim ayati. Bacakan Quran kepada masyarakat Arab. Itu langkah pertama. Maka kepada para penceramah, para mubaligh, para da'i, kalau ceramah harus berangkat dari ayat Al-Qur'an. Jangan ceramah dari awal sampai akhir lucon tok, guyu tok. Panggil aja cak lontong, enggak usah ceramah. Ada lagi yang ceramah dari awal sampai akhir marah-marah, ngaci maki. Bukan mau'idhah hasanah, mau'idhah hasanah. Pitutur kang bagus. Lah kok nyaci maki. Bukan mau'idhah hasanah. Oleh karena itu, penceramah, mubaligh, kalau ceramah harus berangkat dari ayat Al-Qur'an. Ada orang yang dapat hidayah, banyak sebenarnya, bukan hanya ada. Banyak orang mendapat hidayah karena setelah mendengar bacaan Al-Qur'an. Sing diwaca Muhammad loh. Bahasanya indah, isinya Muhammad cerita Adam, Hawa di sorga melanggar aturan larangan, diusir ke bumi. Dari mana Muhammad? Kalau belajar pantas, enggak pernah belajar. Muhammad cerita Nuh, Nabi Nuh, banjir topan, semua tenggelam dunia ini kecuali yang satu perahu dengan Nabi Nuh, 80 orang. Kondi Muhammad itu belajar cerita ngono kuwi.
Iya bener, memang bener ya. Tapi Muhammad itu dari mana cerita itu? Belajar kok Ustadz sopo, Kiai sopo? Gak pernah kemana-mana Nabi Muhammad. Cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim dibakar gak mempan. Cerita Nabi Musa tongkatnya sakti, bisa menjadikan Laut Merah jadi jalan tol. Cerita Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Cerita Nabi Isa bisa nambani orang buta, orang lumpuh, orang sakit parah. Dari mana Muhammad? Maka banyak yang masuk Islam. Di antara yang masuk Islam adalah karena baca Quran, mendengar Al-Quran. Umar ibnul Khattab. Umar preman. Preman Umar itu. Bajingan. Pernah mendem urip-urip anak wadok. Pernah. Anak sendiri perempuan langsung dibunuh, dikubur hidup-hidup. Pernah. Pernah apa? Zina kalau anak dewe. Pernah. Waktu dulu belum Islam, pokoknya jahiliyah banget Umar itu. Pulang dari pergi setengah bulan, masuk kota Mekah, Umar mendengar adik kandungnya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id ibn Amr ibn Nufail masuk Islam. Kaget Umar. Adikku masuk Islam dengan suaminya. Awas nih, parah nih Umar. Ketok pintu, adiknya lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu Umar mendengar itu, yang tadinya mau nempelengin adiknya lemes, lumpruk. Sayyidina Umar mendengar Quran lemes, gemetar. Jenengan mendengar Quran angob malah. Toha, wahai Muhammad. Toha itu salah satu nama Nabi Muhammad. Toha, wahai Muhammad. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan kepadamu Al-Quran untuk membuat kamu celaka, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran diturunkan sebagai peringatan bagi siapa yang bisa diperingatkan, yang mau diperingatkan. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Siapa itu? Ar-Rahman namanya. Ar-Rahman, Tuhan yang maha kasih sayang. Al-Arsy istawa, yang menguasai alam arsy sampai ke ujung alam semesta ini. Sayyidina Umar lemes mendengarkan itu. Malah buka pintu, ikut baca surat kertas yang sudah dibaca adiknya, ikut baca dengan gemetar. Selesai baca, aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Di sana di jihad, di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu. Rasulullah dengan para sahabat di dalam rumah. Para sahabat ketakutan. Umar akan apa ini? Mau apa ini? Mau nempeleng kita ini semuanya nih. Karena terkenal Umar itu preman. Rasulullah dengan tenang membuka pintu. Umar masuk, memeluk Rasulullah dan menyatakan masuk Islam, membaca 2 kalimah syahadah. Rasulullah ngendikan, ini salah satu doa saya terkabul. Saya selalu berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkan agama Islam dengan salah satu Umar, salah satunya saja masuk Islam. Kuat Islam ini. 1, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham Abu Jahal. Hidayah turunnya kepada Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah dan wahai teman-teman ashabi, mulai besok sholat di masjid, belajar Quran di masjid. Rasulullah sholat di masjid. Jangan takut, ada saya. Wah itu loh. Di Kepanjen ada kayak gitu, ada enggak? Ada nggak kayak gitu?
Ya Banser itu harus gitu, Banser. Jangan takut ya Arifin, ada saya. Gitu loh. Siap? Siap? Awas nak Melayu. Jadi perjuangan harus kayak gitu, harus ada kayak gitu. Negara pun harus ada tentara. Kalau ada apa-apa tentara akan mempertahankan negara. Menteri Pertahanan, TNI itu dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Sama, Sayyidina Umar juga ada saya Rasulullah. Jangan takut, sholat di masjid. Barang siapa ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, ayo lawan saya. Gitu sampai. Pokoknya kalau ngelawan saya pasti kalah. Anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Harus ada kayak gitu di Kepanjen. Ya, itu contoh orang masuk Islam sebab mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ada lagi satu lagi. Di Rengas Dengklok Kerawang, Jawa Barat, Kerawang. Tahun 1300, tahun 1430. Ada ulama dari Cina namanya Syekh Hasanuddin ngajarkan Al-Qur'an di desa Rengas Dengklok Kerawang. Karena dia qori maka disebut Syekh Quro, namanya Hasanuddin. Raja Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa mendengar ada agama baru, apa ini? Saya bunuh. Berangkat dari selatan, dari Ciamis. Dulu kan di Ciamis itu kerajaan Pajajaran. Ke utara, sampai di sana ada santrinya Syekh Quro lagi baca Quran, suaranya enak, lagunya merdu, didelok bocah wadon kutilang kuning tinggi langsing. Ini di Kepanjen golek angel bulan. Nek suwale gak kata suwale iki. Suwale kuning, suwale tinggi, suwale langsing. Apa iku? Ireng pendek gembrot, masyaallah. Itu Raja Siliwangi. Tenan ya tenan. Boten ngarang saya itu Raja Siliwangi. Jangankan mau membunuh Syekh Quro, malah klepek-klepek jatuh cinta pada santrinya Syekh Hasanuddin namanya Subanglarang. Subanglarang namanya. Langsung ngelamar untuk saya saja. Saya kawin. Silakan, ente masuk Islam. Udah masuk Islam. Langsung masuk Islam. Konon masuk Islamnya tidak tenanan, tidak sungguhan Raja Siliwangi ini. Bahkan ada yang mengatakan murtad. Tapi punya anak 3 Prabu Siliwangi ini dari istri Subanglarang. Satu namanya Syekh Rahmatullah, dipanggil Prabu Kian Santang, yang mengislamkan seluruh masyarakat Sunda. Kalau orang Sunda asli pasti Islam. Kalau ada orang Cianjur kok Kristen, Batak itu bukan Sunda asli. Kalau Sunda asli pasti Islam. Yang mengislamkan siapa namanya? Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang. Anak nomor 2 Syekh Somadullah atau Walang Sungsang, diberi jabatan kepala daerah di Cirebon, maka disebut Kiku Cirebon. Ku itu kepala daerah lah. Sampai sekarang namanya Ku di Cirebon. Lurah atau kepala desa ya. Sini apa namanya? Lurah ya. Kepala desa. Ini Ku kalau di Cirebon. Kiku Cirebon mengislamkan orang Cirebon dan sekitarnya. Dia sakti. Kiku Cirebon sakti orangnya. Satu, punya kesaktian ajidipa, bisa memahami bahasa binatang. Kalau ada semut lagi bertengkar dia paham. Kedua, titi murti, bisa kelihatan besar raksasa. Ketiga, halimun, bisa ngilang orang ketok. Walaupun sampean duwe halimun, alfamat entek boleh. Hati-hati di orang Cirebon ini sakti-sakti, masya Allah. Yang anak perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, putra Prabu Siliwangi ini. Dinikah oleh Habib dari India namanya Said Abdullah Azmat Khan. Punya putra Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati.
Jadi Syarif Hidayatullah itu dari bapak Habib, dari ibu cucunya Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa. Paham tidak? Ya biar tahu aja, biar tahu dongeng ini. Jadi sebab yang melebu Islamnya Raja Siliwangi sebab mendengar baca yang baca cantik. Coba kalau yang baca nggak cantik, nggak tertarik dia. Maka cantik itu perlu. Nah, Al-Quran pertama waktu zaman Rasulullah ditulis dengan tulisan Arab yang tidak sempurna. Boten wonten titik. Ba, ta, nun, ya, podo. Sama, gak ada titiknya, gak ada bedanya. Jim, ha, kho, sama. Ya Allah. Dal, sama. Boten titiknya. Para sahabat bisa baca Quran. Tapi setelah Islam tersebar semakin melebar, maka masyarakat Islam kesulitan baca Quran. Gimana bacanya? Gak ada bedanya satu sama lain. Maka ada seorang ulama yang berjasa besar. Di mana-mana ulama berjasa. Di mana-mana ini. Ada seorang ulama yang berjasa besar, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras siapa? Yang wafat tahun 62 Hijriah. Beliau membuat titik wad'un nuqat 'alal huruf. Ba titik siji ngisor, ta titik dua di atas, ta tiga di atas, jim titik nang tengah, ha non titik, kho titik di atas, dal tanpa titik, zal ono titike. Paham mboten? Siapa yang bikin? Sudah ada titik. Islam semakin tersebar, masih kesulitan baca Quran. Maka ada ulama yang berjasa besar, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Gawe harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Sing gawe Imam Khalil niku tahun 180 Hijriah. Ulama berjasa besar. Ageng mboten jasa ageng mboten. Kita bisa baca kan ada harokat. Imam Khalil yang bikin harokat itu. Wis ono titik ono harokat, baca Quran masih banyak salah. Kalau baca Quran salah, jangankan dapat pahala, malah dapat laknat. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Kan dibaca tidak benar. Maka ada seorang imam namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Ini pulang supaya hafal nih, pulang supaya hafal ya. Tahu sejarah. Ngarang gawe ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Tahun 224 Hijriah. Rasul udah wafat 224 tahun. Baru ada ilmu tajwid. Idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Siapa yang ngarang? Gak akan saya ulang, lupa ya terserah. Gak akan saya ulang. Sekarang kita tinggal baca, tinggal rajin baca. Sudah gampang, anak ono tajwid, ono harokate, ono titike, wis tinggal baca. Jazahumullah khair jaza'anna wal umatil islamiyah. Allah mudah-mudahan membalas dengan pahala yang besar kepada imam-imam yang telah berjasa besar memperbaiki Al-Quran, tulisan Quran. Kita tinggal baca saja. Pagi-pagi sebelum ngejak ngomong karo menungso, ayo ngejak ngomong karo Allah dulu. Itu baca Al-Qur'an. Mau gampang jam 10 tukaran, kena wis lah tukaran. Peteng-tengan enggak apa-apa jam 10. Tapi pagi-pagi sebelum peteng-tengan dengan manusia, dengan Allah dulu ayo kita dialog. Itu baca Al-Qur'an. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun
qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ikhtari bis sa'ami qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfatana ladha min wardiha syabimi. Apa? Ayatu haqqin rahman muhdatsatun qadimatun. Muhdatsatun qadimatun. Saumpama iki Quran, saumpama iki mushaf, saumpama iki mushaf baru anyar iki dicetak di Surabaya tahun sekian, kertasnya anyar, tintanya baru, yang nyetak manusia baru enggak? Baru. Tapi Quran sebagai sifatul kalam, sifatnya Allah itu sifatul kalam qadimah. Jadi Quran itu ya hadis ya qadim. Paham mboten? Kalau didelok ikinya Qur'ane mushafe hadis barang anyar iki. Tapi hakikatnya Quran sebagai sifatnya Allah qadim. Maka ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Quran sebagai mukjizatnya Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah. Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan, hebat moten. Masih ono hilang, tinggal dongeng tok ceritane. Nabi Musa tadi apa? Tekannya kuat sakti. Hebat moten. Masih ada? Nggak ada. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, lumpuh, buta. Masih ada? Nggak ada. Tapi mujizatnya Nabi Muhammad masih ada tidak? Yaitu Al-Qur'an ila yaumil qiyamah. Monggo panjenengan semua harus bisa baca Quran. Yang belum bisa sudah kadung tuwek, monggo belajar, jangan malu. Tapi anak putu panjenengan yang masih kecil, masih remaja, ayo harus bisa baca Quran. Pesantren walaupun modern kaya apa? Orang pesantren modern SMP, SMA, SMK, oke, nggak apa-apa. Tapi harus ada wajib ngaji Al-Quran. Harus wajib dalam pesantren itu. Kalau namanya pesantren ya, walaupun modern SD, SMP, SMK, perguruan tinggi, tapi tetap harus ada ta'limul Quran bin nadhar dengan baca yang mujawwadah. Nggak apa-apa, harus ada itu. Kalau tidak, hilang Al-Quran ini. Paham betul? Nah, bon. Itu nomor satu. Pertama, first step al-khutbatul ula, Sayyidina Muhammad Rasulullah membangun masyarakat jahiliyah dengan membaca Al-Quran. Nah, nomor dua, wa yuzakihim, membangun karakter orang Arab. Wong Arab wong primitif, wong biadab primitif, nggak ngerti apa-apa, dijadikan manusia yang punya karakter, punya cita-cita, punya hasrat, punya kemauan menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menegakkan kejujuran. Ya Allah, wong Arab kemarin masih kurang ajar, setelah masuk Islam jadi orang baik. Nih Kanjeng Nabi itu bangun orang Arab. Yang kemarin masih jahiliyah, buta huruf, nggak ngerti apa itu keadilan, apa itu kebenaran, apa itu adab, akhlak, nggak ngerti. Sekarang setelah masuk Islam ngerti kebenaran, ngerti keadilan, ngerti cita-cita, visi misi, masya Allah. Paham betul. Nah, wa yuzakkihim tazkiyatun nafs. Manusia itu punya hawa nafsu, punya apa? Nah, para kiai kalau ngaji, para kiai jangan menjelek-jelekan hawa nafsu, jangan. Kalau nggak ada hawa nafsu, yang nggak ada masjid bagus, NU nggak akan maju, nggak akan ada sekolah bagus, pesantren bagus.
Dari hawa nafsu datangnya masjid bagus ini. Kalau nggak ada hawa nafsu, ya orang duit, orang anak, orang putu, paham betul? Tapi diarahkan. Hawa nafsu di apa? Jangan dijelek-jelekan. Hawa nafsu itu fadlu min Allah, pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Jangan dijelek-jelekan, diarahkan. Diapakan? Manusia punya hawa nafsu dua. Satu ghadabiyah, dua syahwatiyah. Satu apa? Dua nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi DPR. Saya harus jadi komandan, pemimpin, ketua, imam, direktur, makmum, imam. Ini datang dari hawa nafsu ghadabiyah. Bon. Tapi kalau niatnya baik, kalau saya jadi bupati Malang sekolah gratis, rumah sakit klinik gratis, jalan-jalan bagus, irigasi pengairan bagus, ekonomi maju, saya mboten nyata mboten, saya mboten. Lan tujuannya ibtigha amardatillah, mencari ridho. Maka hawa nafsu yang kayak gini ghadabiyah tadi ganti jenenge ganti himmah. Apa? Yang keras apa? Bukan hawa nafsu, tapi datang dari hawa nafsu ghadabiyah. Tapi ketika dipoles, diarahkan, dimanage, diatur untuk kebaikan, namanya himmah. Saya harus menang, ya Allah. Maka kiai-kiai kalau ngaji itu jangan hanya menceritakan Rasulullah sholat malam sampai kakinya melepuh. Itu benar. Tapi jangan hanya itu. Rasulullah pernah lapar, gak ada makanan, perutnya diganjel dengan batu. Benar. Tapi jangan berhenti di situ. Ceritakan juga Rasulullah yang mentalnya kokoh, kuat, tangguh, himmahnya besar. Gitu loh. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun qaimun lillah, Nabi Muhammad orang berdiri tegak lillahi ta'ala, dzuhimamin, orang yang mempunyai himmah banyak, cita-cita tinggi. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, leren disik dakwahnya, kamu tuh diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal, CS dan teman-temannya. Kamu tuh akan dibunuh, Muhammad sudah rencanakan mau dibunuh. Berhenti dulu dakwahnya. Karena sama ini ya, kira-kira. Dan jenengan di konten kayak kira-kira. Leren disik, aktifnya NU, harus pakai ini sama ini, biar gitu, langsung leren. Karena hawa nafsunya kurang gede bu. Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya Abu Jahal meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai Islam menang. Gitu. Begitu pula Sayyidina Abu Bakar, ketika banyak sekali orang Nabi Muhammad wafat, ganti Abu Bakar, banyak murtad. Ada yang nggak mau bayar zakat, sholat tapi zakat enggak. Karena zakat itu khud, ambil Muhammad min amwalihim, dari harta mereka sedekah zakat. Ini yang diperintah ngambil itu Muhammad, bukan Abu Bakar. Itu kata orang yang mau juga bayar zakat. Khud min amwalihim sedekah. Nah, Abu Bakar akan saya hadapi orang-orang murtad itu, dan akan saya hadapi orang nggak mau bayar zakat sampai mau bayar zakat. Demi Allah, ngoten mboten panjenengan. Orang jawab ya. Ngoten mboten panjenengan. Muhammadun shadiqul aqwal. Kalau bicara pasti jujur, nggak pernah bohong. Thabitul mitsaq, tepat janji.
konsisten dengan perjanjian. Wahafidhu, menjaga perjanjian. Thayyibul akhlak, akhlak yang mulia. Wasyam, karakternya mulia. Ya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad niku wajib jujur. Kalau Nabi Muhammad bohong sekali saja, bendu oleh Allah, dapat murka Allah. Enggak, satu kali aja Nabi Muhammad enggak boleh bohong. Ada yang bilang yang wajib sidik, wajib jujur Nabi Muhammad. Nek aku dudu nabi dadi. Nek aku dudu nabi dadi boleh bohong, itu boleh. Nabi saja wajib jujur, apalagi umatnya. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, 2,5 triliun hilang oleh Setia Novanto, ketua DPR. Sidik hilang, 8 triliun anggaran di Kominfo hilang gara-gara sifat sidik. Suami istri kalau nggak sidik, suami itu nggak jujur berantakan, atau istri nggak jujur berantakan. Gimana? Yang banyak yang nggak jujur suami apa istri? Bu, yang sering nggak jujur suami apa istri, Bu? Suami. Pak, yang banyak nggak jujur siapa? Jadi nggak ada yang jujur, nggak ada jujur nih. Nggak ada yang jujur nih dua-duanya ini. Satu saja sifat sidik, Rasulullah kan sekawan yang wajib ya. Satu saja kita tiru sifat sidik, insya Allah kita termasuk golongan orang mulia, meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah bohong, jangan pernah bohong. Ayo kita belajar dengan istri, dengan menantu, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman. Jangan pernah bohong. Siap? Istri juga begitu, istri juga begitu. Jangan pernah bohong dengan suami. Siap? Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Para sahabat himmahnya besar. Wali Songo himmahnya besar. Islam harus menang. Kiai Hasyim Asy'ari NU harus besar. Besar betul. Di Indonesia wonten NU. Setiap kabupaten kota ada NU. Papua, NTT, Maluku, walaupun Islamnya sedikit minoritas, ada NU. Himmahnya Kiai Hasyim Asy'ari itu. Ya Allah. Bung Karno, Indonesia harus merdeka, lawan penjajah. Dua apa Bung Karno waktu itu? Punya apa? Punya duit, punya senjata canggih? Nggak punya apa-apa, punya himmah. Siap kita bangun himmah kita besar, siap? Ayo ngomong bareng. Saya harus menang. Ayo. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan jadi orang yang rendah. Wala tahzanu, jadi orang yang sempit, yang kecil, yang kalah. Wa antumul a'laun, kamu harus di atas menang. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang beriman. Quran ini kita wajib menang, jangan jadi orang kalah. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah. Awas nih kalah. Paham betul? Nomor 2, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, banyak uang, banyak rumah, banyak mobil, banyak perusahaan, banyak kebun, banyak sawah. Harus jadi konglomerat, banyak duit lah. Makan enak, tidur enak. Namanya apa? Nafsu syahwatiyah. Istri cantik, cukup satu saja, tapi cukup satu. Cukup satu ya Bu ya. Asal rasa 4. Daripada 4 rasa 1. Nah, kalau niatnya baik, saya harus kaya. Saya kerja keras harus kaya. Kalau saya kaya, musola sing miring-miring, madrasah sing arep ambruk, tak saya bangun.
Anak yatim piatu yang gak ada biaya untuk mondok, saya ongkosin. Kiai-kiai ustadz yang belum pernah umroh, saya umrohkan. Saya mboten. Saya akan wakaf, akan hibah, akan sodakoh, akan jariah. Zakat sudah pasti ya, kalau zakat sudah pasti. Saya mboten. Nah, kalau begitu namanya bukan nafsu syahwatiyah, ganti namanya apa? Azimah. Apa? Yang keras apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigaruha wa tasgharu fi ainil azimil adaimu. Adaim kebesaran, makarim prestasi kemuliaan harus kita raih dengan azimah. Sayyidina Utsman sahabat pernah sodakoh gandum jumlahnya piro jumlahnya ditarik 700 gerobak cikar ya bahasa cikar ya, sodakoh gandum ditarik 700 cikar. Kaya tuh karena kaya itu. Jenengan pernah sodakoh pirang atus? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan Arifin, Sultan Aulia, orang Baghdad. Suatu hari ziarah teng Mesir, ziarah kubur Imam Syafi'i. Teng Mesir, Imam Syafi'i teng Mesir. Berangkat dari Baghdad ke barat ke Mesir. Sampai di sana melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i melarat-melarat, orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani segera beli tanah 10 hektar, dibangun rumah untuk orang-orang yang gak punya rumah. Sampai sekarang masih ada rusun, ono tulisannya gede, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk, kaya tidak, dermawan tidak, wali bukan, kak melarat pelit. Gopo itu, gopo dipikir. Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Syekh Abil Hasan Asyadili, pendiri Tariqah Syadiliyah yang dua hizib Nasr, hizib Bahar. Pengikutnya waktu itu 6.000. Ditanggung pengikutnya. Ya Allah. Ya kebalik ya. Kebalik kalau zaman saiki ya. Syekh Asyadili nanggung kehidupannya muridnya, mangane, dahare, pakaiannya, kebutuhannya 6.000 orang ditanggung. Orang Saduado Asyadili, orang Saduado Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, Mekah, baru wafat tahun 2004. Baru wafat tahun 2004 Said Muhammad Ali Al-Maliki. Santrinya 700 ditanggung, makan, minum, kebutuhan, pakaian, sakit diobatin, pulang dikasih tiket. Ada belum Kiai Malang seperti itu? Tak, kok dijawab kok malah ketawa. Ada nggak Kiai Malang yang nanggung santrine? Ini karena kaya. Karena kaya. Maka dan kaya dan loman. Kalau nggak kaya, Masya Allah. Kiai Wahab tahun 30, 31, 33 muter-muter menyebarkan NU, membangun NU sampai ke Palembang. Di sana ketemu dengan Kiai Kamil Soleh, NU berdiri di Palembang. Banten, Pandeglang, Kiai Abdurrahman. Bogor, Ajengan Falak, Ajengan Pagentongan. Ada NU di situ, berdiri NU. Betawi, Guru Marzuki, Cipinang Muara, Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Mbah Masum, Kudus, Raden Asnawi Kudus, Cepu, Kiai Ihsan, Lombok Tengah, Kiai Faisal dan Kiai Hasun. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Duitnya dewe. Bulan jenengan jaga proposal lah. Masya Allah. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, waktu Kanjeng Nabi lihat ada orang bangun dari kuburan, bangun dari Ba'ats ya, Yaumul Ba'ats, gede duwur orangnya itu. Setelah dilihat mukanya bolong, mukanya nggak ada dagingnya, kropos. Kanjeng Nabi kaget, tanglet kali malaikat Jibril.
Man huwa ya Jibril ku sapa iku wong gedhe tapi mukanya enggak ada dagingnya bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang. Ora guyon aku tenang. Ini kita wonten ya dudu proposal yang rajin jaluk-jaluk, yang rajin minta-minta bahas itu. Yang rajin ngemis. Makanya aduh ya Allah, coba NU itu mandiri. Gitu loh. NU mas mandiri dari mana? Dari zakat, dari wakaf, dari sedekah, dari infak. Wah, kalau orang NU yang kaya semuanya benar, zakatnya benar, sedekahnya, NU akan bisa mandiri. Insya Allah. Jangan proposal. Harlah proposal. Maulid Nabi proposal. Sidang apa? Rapat kerja ya? Proposal. Ya Allah, mati bakal mukanya nggak ada dagingnya nanti. Harus kaya. Ya Hasyim Asy'ari pun cukup kaya, cukup kaya lah. Sawah luas, sawahnya luas. Kalau panen dimakan bareng-bareng dengan santrinya. Kiai Ali Maksum Jogja cukup kaya. Kiai Mahrus Boyo cukup kaya. Mbah Hamid Pasuruan cukup kaya. Mercy Mobile. Jadi kiai yang gagah itu loh, kaya, masya Allah. Bila perlu jasa dibikin dari wool dormil, semeter 12 juta. Sepatunya Hermes 20 juta. Kacamata Cartier 45 juta. Gitu loh. Ikat pinggangnya Belly 7 juta. Tasnya Gucci 75 juta. Bocor kiai tasnya ada tulisan pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Minyak wanginya Jo Malone Bon 9 5 juta sebotol. Ojo misik ya Allah, insyaallah. Harus kaya. Siap? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan dikira saya ngomong gak ada dasarnya. Ini dasar saya nih. Quran ngendikan, Allah berfirman, ojo ngantek kamu mati meninggalkan anak cucu yang diafan melarat. Upayakan, usahakan, perjuangkan ente meninggal dunia meninggalkan harta yang cukup diwarisi oleh anak cucu sehingga anak cucu menjadi orang yang sejahtera. Perintah Qurannya ya Allah. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur, begitu pula dalam Al-Quran sama aja. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Jenengan soleh-soleh ini jenengan. Kekayaan Indonesia Pak, 1, nikel, batu bara, boksit, mening, granit, uranium, titanium, emas, berlian, minyak, gas. Panjenengan gak ada? Ya orang Jawa, panjenengan gak ada? Gak ada nikel, batu bara gak ada? Dosa men. Dosa itu. Kata Quran tadi, saya tetapkan kekayaan bumi ini untuk orang hamba-hambaku yang soleh. Kita baca 50 orang kaya di Indonesia, 50 orang terkaya di Indonesia. Nomor 1 Budi Hartono yang punya rokok jarum dan punya bank BCA. Duitnya 740 triliun. Nomor 2 Sinarmas Eka Cipta 450 triliun. Nomor 3 Antoni Salim anak Om Lim Siu Leong. Nomor 6 orang Islam. Nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 30 Songo orang Islam Haji Rashid. Nomor 40 orang Islam Muhammad Bayu. Tak golei wong Malang gak ono ki Masya Allah. Bangun masjid pakai duit, bangun pesantren pakai duit, bangun madrasah pakai, bangun rumah sakit klinik pakai, sekolah kudu karo, lunga haji nglakoni rukun Islam karo, harus kaya. Ayo bareng muni ayo. Saya harus kaya. Ayo.
Saya tidak mau melarat. Awas kalau melarat, awas. Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Paham betul? Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib, faridah. Berarti pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Jadi wajib pinter, wajib kaya, wajib menang. Paham boten? Kok orang paham aku ngomong sama komunikat kayak gini? Tuh, Nabi Muhammad mencetak generasi Islam yang seperti itu. Coba, Sayyidina Abu Bakar orangnya bijak, hakim, arif, bijak. Sayyidina Umar gagah, siap berkorban demi Islam. Sayyidina Utsman kaya raya. Sayyidina Ali pinter, intelek. Itu perjuangan harus kayak gitu. Ada yang kaya, ada yang pinter, ada yang jangan semuanya melarat. Masya Allah, melarat kabeh wong NU. Kanjeng Nabi itu, kanjeng Nabi berjuang. Ada yang kaya, Sayyidina Utsman siap berkorban dengan duitnya. Sayyidina Umar siap berkorban dengan kekuatannya. Ada yang arif, bijak, Sayyidina Abu Bakar. Ada yang intelek, pintar, jenius, Sayyidina Ali. Itu berjuang tuh harus komplit kayak gitu. Semuanya proposal, Masya Allah, dari ranting sampai ke cabang, ahli proposal. Paham betul?